Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Perkenalkan, nama saya Faiz Habibi Syauki, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Jenderal Sudirman tahun angkatan 2022 dengan NIM H1A022036. Pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk membahas salah satu implementasi undang-undang tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Baik, sebelum masuk pada pembahasan, mari kita simak video berikut ini. Seorang teknisi PLN tidak mampu turun dari atas menara saluran umum tegangan tinggi dari ketinggian 30 meter lantaran tersengat aliran listrik di Cipinang, Jakarta Timur. Seorang teknisi PLN bernama Ahmad Sujadi, 29 tahun, lemas tak berdaya saat dirinya berada di atas menara Sutet di Jalan Cipinang Jaya, Jatinegara, Jakarta Timur. Dirinya tersengat aliran listrik saat tengah melakukan perbaikan di ketinggian 30 meter. Tugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur yang tiba di lokasi berupaya mengevakuasi korban. Setelah 1 jam, petugas berhasil mengevakuasi korban. Puluhan warga yang penasaran pun memadati lokasi kejadian. Selain itu, arus lalu lintas di Jalan Cipinang Jaya sempat mengalami kepadatan. Awalnya sedang mengerjakan semacam perbaikan, tiba-tiba ada arus listrik yang menyengat. Pada saat itu, begitu tersengat arus listrik, korban langsung lemas dari korban. Oke, gimana nih pendapat teman-teman semuanya setelah melihat video tadi? Meskipun pekerja tersebut telah menerapkan protokol yang telah ditetapkan, prosedur yang telah disahkan, serta berhati-hati dalam melakukan pekerjaan, masih ada kemungkinan kecelakaan ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan akan datang. Sebelum bahas lebih dalam, kita bahas dulu nih. Kan berhubung tadi pekerja itu adalah sedang menginstalasi kabel listrik. Apa sih sebenarnya instalasi listrik itu? Instalasi listrik merupakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa listrik, tedus, kabel, saklar, stop kontak, lampu, panel listrik, dan perlengkapan lainnya pun dengan kabel listrik yang sering kita lihat di pinggir jalan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang terkenal sebagai Aturan Pokok K3. Undang-undang ini mengatur kewajiban perusahaan dan bekerja dalam pelaksanaan keselamatan kerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, teman-teman, apa sih implementasi daripada undang-undang tersebut? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama, identifikasi resiko. Langkah pertama dalam implementasi Undang-Undang Keselamatan Kerja adalah mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi pada pekerjaan instalasi listrik. Risiko-risiko tersebut antara lain terkena listrik, kebakaran, kebocoran arus, dan sebagainya. Yang kedua nih teman-teman, setelah risiko diidentifikasi, langkah-langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian risiko dengan menggunakan penilaian risiko kuantitatif atau kualitatif. Dalam hal ini, dapat dilakukan dengan pengukuran tingkat risiko yang mungkin terjadi pada pekerjaan instalasi listrik dan menentukan tindakan pencegahan yang sesuai. Yang ketiga adalah penyusunan SOP. Setelah dilakukan penilaian risiko, langkah selanjutnya adalah menyusun SOP yang jelas dan detail dalam menggunakan pekerjaan instalasi listrik. SOP ini harus mencakup langkah-langkah penggunaan alat pelindung diri, penggunaan alat pengukur, dan penanganan krisis yang mungkin terjadi. Jadi semua hal yang mungkin terjadi harus dituangkan kepada SOP dalam tata bahasa serta penggunaan kalimat yang jelas. Yang keempat, pelatihan. Setelah SOP disusun, pelatihan dan sosialisasi kepada para pekerja harus dilakukan agar mereka dapat memahami dan dapat melaksanakan pekerjaan instalasi listrik dengan aman. Pelatihan ini harus mencakup penanganan alat pelindung diri, alat pengukur listrik, dan teknik instalasi listrik yang aman. Kemudian yang kelima, monitoring dan evaluasi. Langkah terakhir dalam implementasi undang-undang tersebut, Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan instalasi listrik. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap SOP, penggunaan alat pelindung diri, dan penggunaan alat pengukur listrik. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin akan membantu dalam memastikan keselamatan kerja pada pekerjaan instalasi listrik. Tentunya setelah apa yang telah disusun dengan baik oleh atasan juga para pekerja, perlu sinergi yang baik antara pekerja dan atasan pula.
pekerja melakukan kewajibannya dan atasan melakukan kewajibannya untuk melindungi pekerja, agar dapat meminimalisir kecelakaan dalam pekerjaan. Oke teman-teman, mungkin begitu aja pembahasan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat salah penggunaan kata ataupun istilah, mohon dimaklumi. Penggunaan kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya Faiz Bibi Syauki pamit undur diri. Sampai jumpa pada pertemuan lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.